Para sahabat, pada tahun 2007 saya pernah membuat tipologi negara-negara di belahan dunia berdasarkan dua variabel utama, yaitu variabel bicara dan variabel bekerja. Bicara itu artinya politik, dia akan membentuk demokrasi. Ini soal aspirasi, soal representasi, soal partisipasi. Kemudian kalau bekerja itu artinya dia berbicara tentang birokrasi, administrasi, pembangunan, pelayanan, dan seterusnya. Jadi artinya kalau politik itu berbicara tentang kehendak kolektif begitu, yang secara normatif didasarkan pada kedaulatan rakyat. Kalau bekerja itu ya mengerjakan, melaksanakan terhadap keputusan politik itu melalui proses hukum, administrasi, birokrasi, dan seterusnya. Ya, ini dengan dua variabel itu, lalu saya bikin kategori ada sedikit dan banyak. Artinya ada sedikit bekerja, banyak bekerja, sedikit bicara, banyak bekerja. Nah, atas dua variabel ini lalu muncul empat tipe negara. Ya. Yang pertama adalah negara-negara yang sedikit bicara dan sedikit bekerja. Artinya tidak ada demokrasi dan administrasi birokrasinya juga lemah, pelayanan publiknya juga lemah, pembangunannya juga lemah. Artinya demokrasinya juga rendah, kemakmurannya juga rendah. Ini negara-negara yang berada di papan bawah, negara-negara yang kurang makmur gitu ya. Itu antara lain di kawasan Pasifik, negara-negara kecil yang sering tidak kita dengar, kecuali Vanuatu gitu ya, yang rewel dan kemudian disemprot oleh diplomat kita gitu. Kemudian juga ada negara-negara di Afrika yang dirundung malang, ya banyak pergolakan. Kemudian juga demokrasinya juga berat, gitu. Lalu kemakmurannya juga rendah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah negara-negara yang banyak berbicara tetapi sedikit bekerja. Demokrasinya banyak, hiruk pikuknya luar biasa, atau demokrasinya gayeng banget begitu. Tetapi birokrasi dan administrasi termasuk pelayanan dan pembangunan itu lemah. Jadi artinya demokrasi itu tidak punya efek terhadap kesejahteraan kemakmuran. Ini artinya governabilitas yang bermasalah begitu. Nah ini ada India, ada Amerika Latin itu ya. Mereka kalau urusan berbicara, urusan demokrasi itu jagoan. Aksi kolektif parlemen jalanan itu luar biasa ya. Tapi mereka ya tetap ini ya, tetap miskin begitu. Nah pada suatu saat ada seorang profesor dari India, dia berbicara mengenai ini ya, demokrasi di India begitu. Lalu saya tanya, India itu hebat dalam berdemokrasi, tapi kenapa miskin? Apakah demokrasi itu bukan untuk kemiskinan? Lalu profesor itu bilang bahwa demokrasi itu bukan untuk menjawab kemiskinan, tapi demokrasi untuk menjawab keadilan. Ya bisa saja itu diplomasi, boleh juga seperti itu ya. Tetapi ya artinya kalau keadilan kan juga harus bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Artinya tidak ada orang yang mati kelaparan misalnya ya. Jadi orang berduyun-duyun setelah di lockdown gitu ya, berduyun-duyun pulang dari kota-kota besar ke kampung, di tengah perjalanan itu mereka mati kelaparan. Ya artinya ini problem governabilitas itu. Kemudian yang ketiga itu negara-negara yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini terutama Asia Timur ya, Cina itu contohnya ya. Dia punya sistem ekonomi yang sudah sangat terbuka, sudah kapitalis, mereka meninggalkan komunis, tetapi politiknya otoriter.
Bahkan dia disebut sebagai negeri negara dengan gaya totalitarian yang kejam dan efisien begitu. Jadi ini demokrasinya rendah, tapi kemakmurannya, kekayaannya luar biasa. Ya. Demikian juga dengan Singapura, dengan Malaysia ya. Meskipun sekarang Malaysia sedang ada pergolakan politik begitu, tetapi dua negeri itu demokrasinya masih tetap rendah. Ya mereka pasti punya tafsir sendiri tentang demokrasi. Saya sering mengatakan bahwa Singapura dan Malaysia itu bukan pemerintahan rakyat, tapi pemerintahan warga, atau bukan pemerintahan dari dan oleh rakyat, tetapi pemerintahan untuk rakyat. Jadi proses kewarganegaraannya itu mereka sudah terbentuk secara lebih baik begitu. Kemudian yang keempat adalah negara-negara yang banyak bicara dan banyak bekerja. Tentu negara demokrasi kapitalis, kekayaannya luar biasa, ya kesejahteraannya juga sangat baik begitu. Demokrasinya juga kuat. Kebebasan juga sangat kuat. Ketika ada kebijakan pemerintah yang itu tidak beres ya dilawan lah oleh berbagai kelompok kepentingan. Nah ini negara-negara yang di Eropa Barat maupun di Amerika Utara gitu ya. Jadi ini 4 ya. Kemudian pertanyaannya NKRI masuk di kota apa? Ya, apakah kita ini seperti apa India dan Amerika Latin yang banyak bicara tapi sedikit bekerja? Atau kita masuk ke 4, ya banyak bicara dan banyak bekerja. Tentu NKRI itu rajin dalam bekerja, luar biasa loh. Ya, pekerjaan macam-macam, perencanaan dahsyat, ya, penganggaran dahsyat, bikin aturan dahsyat, bikin standar dahsyat, bikin proyek luar biasa, bikin laporan luar biasa itu. Bahkan presiden itu pernah meninjau kantor-kantor kementerian itu. Beliau melihat birokrat yang lembur sampai malam, tapi ternyata lemburnya hanya bikin laporan ya. Jadi pekerjaannya luar biasa. Ya. Jadi kita ini ya mau apapun lah pekerjaannya luar biasa. Ya, apalagi juga didukung oleh spirit kerja gitu. Bicaranya juga luar biasa. Ya, demokrasi, kebebasan, luar biasa. Ngeritik pemerintah bebas, berkumpul bebas, bahkan mencaci maki pejabat juga hal yang biasa. Warganet, gaduh luar biasa. Ya. Jadi ini sebuah negeri yang bicaranya banyak, gitu ya. Bahkan ada juga yang ngomong besar banyak gitu. Kemudian pekerjanya juga banyak gitu. Tetapi saya mengatakan bahwa NKRI itu termasuk negara lain-lain, tidak termasuk dalam 4 kota itu. Maksudnya ya lain bicara, lain bekerja. Bicaranya lain-lain. Ya. Jadi antara apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan itu sering tidak nyambung, tidak koheren. Antara kehendak politik dengan kerja-kerja administrasi, birokrasi, tidak koheren. Di banyak kejadian itu cara berpikir, kemudian kebijakan, cara kerja itu mengabaikan politik, mengabaikan demokrasi, tetapi lebih mengutamakan pada teknokrasi dan birokrasi. Saya sudah banyak berbicara tentang itu, ya. Jadi ngomongnya, bicaranya juga itu luar biasa. Perdebatan mengenai reformasi itu, nah itu luar biasa. Ya, ada yang berbicara ya reformasi itu anti korupsi. Ada yang lain berbicara ya reformasi itu artinya ya penegakan hukum. Ada lain lagi yang bicara ya itu namanya bagaimana wujudkan kedaulatan rakyat. Desentralisasi juga demikian, menjadi tarik-menarik antara pusat dan daerah. Orang daerah mengatakan bahwa ini desentralisasi setengah hati, kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang. Tapi orang pusat mengatakan bahwa ya kita ini menggunakan jenis desentralisasi yang hati-hati, yang terkendali karena daerah itu punya moral hasrat yang kuat, punya hasrat politik yang sangat kuat. Gitu.
Sehingga ini desentralisasinya cenderung teknokratis. Jadi teknokrasi mengendalikan politik. Demikian juga dengan pelayanan publik, kata mereka ya. Pelayanan publik menjadi tidak baik begitu. Sama ya. Jadi artinya ya kita menyaksikan ini uang itu sangat berkuasa, proyek itu sangat berkuasa. Sehingga kehendak rakyat ini sering terabaikan. Ada juga kesenjangan antara kehendak rakyat dengan aturan, antara legitimasi dengan legalitas. Sehingga saya sering menyaksikan ini kepala daerah ini, kemudian juga kepala desa yang di daerah ini, itu sering harus mengayuh di antara dua karang besar itu. Kalau orang mau cari aman ya mengikuti legalitas, tapi mengabaikan legitimasi. Yang penting safety first, aman, tidak terjerat hukum. Jadi orang itu lebih takut pada pasal daripada setia pada mandat rakyat. Nanti rakyat itu bisa dikelola secara politik, katanya begitu ya. Jadi ini kesenjangan ini luar biasa. Presiden bicara A, sebagian menteri bicara B. Ya. Presiden bicara ruralisasi, satu menteri bicara urbanisasi. Presiden bicara tentang daya ungkit ekonomi desa, menterinya bicara tentang SDGs desa. Jadi bicaranya lain-lain. Ini tidak ada koherensi begitu. Saya juga sering mengatakan bahwa ini ada peraturan pemerintah, tapi isinya peraturan birokrasi. Ya, dan sering juga antara legislasi sama regulasi itu senjang. Jadi bukan regulasi itu meneruskan legislasi, tapi malah justru regulasi itu lebih dominan mengatur legislasi. Undang-undang diatur oleh peraturan pemerintah diatur oleh peraturan menteri diatur oleh peraturan bupati. Itu namanya lain-lain. Ini dalam literatur sering disebut sebagai negara besi cair. Ya. Jadi negara pemerintahan, ya politik itu sesuatu yang terus-menerus dikontestasikan, diperebutkan begitu. Ya ibarat besi cair lah. Besi cair itu ya setiap segmen atau setiap kelompok itu ya mengambil besi itu akan dijadikan sebagai perkakas tertentu sesuai dengan keinginannya begitu. Ini artinya governabilitas itu juga belum terwujud dengan baik ya. Otoritas, kapasitas itu belum terwujud dengan baik, dan karena memang ya faktornya sangat banyak. Tetapi saya selalu mengkritik bahwa ya sumber persoalan ini terletak pada teknokrasi. Ya. Teknokrasi itu ya teh botol. Ya. Ini orang-orang yang pintar, yang bodoh, yang mereka membuat kesibukan bekerja, entah itu formulasi kebijakan, aturan, rencana penganggaran, aplikasi proyek, laporan dan seterusnya itu mereka. Dan itu pemerintahan sehari-hari itu begitu. Jadi masih jauh sama kehendak rakyat, gitu ya. Jadi rakyat membutuhkan pupuk dan benih, tapi pikiran teknokrat itu digitalisasi, internetisasi dan sebagainya, nggak ketemu gitu. Ya, ini namanya besi cair. Nah, kalau kita bernegara itu seharusnya ada, inilah pemerintahannya. Pemerintahan yang memiliki governabilitas, otoritasnya jalan, kapasitasnya jalan, akuntabilitasnya tentu gitu. Dan itu semuanya didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dan itu dalam rangka untuk membangun negara besi baja, ya. Bukan besi cair, tapi membangun negara besi baja yang sangat kokoh begitu ya. Jadi kokoh dalam pengertian ya dia berdiri tegak, itu antara lain ada koherensi tadi ya. Dalam dunia pemerintahan ada koherensi antara politik demokrasi dengan birokrasi, administrasi, pelayanan, pembangunan. Jadi bukan kebalik. Kalau kebalik itu namanya besi cair begitu. Ya. Jadi artinya ya meskipun negara itu dipandang itu sangat kuat, tetapi sebenarnya ada problem di sana. Dan kita punya pemerintah itu dalam rangka untuk tadi ya, satu kedaulatan rakyat, ya, kedua transformasi dari rakyat menjadi warga, yang ketiga ini ya itu membuat negara dari besi cair itu menjadi negara besi baja begitu.